kebocoran data itu memang perlu sebuah kemunduran. Kemunduran dalam? Kemunduran menterinya. Jadi menterinya memang harus mundur. Harusnya sih. Kalau sekarang kita ngomongnya, kalau itu terjadi di luar negeri atau di mana, ya kemungkinan besar menterinya bakal mundur. Ya itu kalau di Jepang mungkin harakiri. Enggak, udah nggak zaman lagi. Oh, udah nggak gitu. zamannya. Mundur, iya. Tunduk gitu, mundur. Iya, meminta maaf. Minta maaf kesalahan. Karena malah bikin statement-statement baru lagi. Dan malah ini buzzer-buzzernya ini nyerang juga. Itu mungkin. Karena kayaknya di Indonesia itu salah satu syarat buat jadi pengampu kekuasaan itu harus punya buzzer sendiri juga. Harus dong. Iya nggak? Iya dong, pasukan militan. Itu namanya kalau... Coba, Bapak kasih tahu dong, kita dong. Itu pasukan udara. Karena kan udara ya. Oh ya. Ya, itu mengacu pada dulu tahun 70-80 kalau ada HT. Halo. Iya. Ya, itu kan karena lewat udara. Walaupun sekarang pasukannya itu tidak lewat udara, tapi kan lewatnya kan wire, internet. Gitu. Oke, ya gitu, sinyal. Itu barang siapa yang menginginkan mundur Budiari, itu berarti orang yang setuju dengan judi online. Belum bisa. Budiari pernah berstatement dia tahu nih judi online tuh playernya kalau di Indonesia 4-5 orang. Saya tahu semua. Oke. Itu. Jadi digoreng yang menuntut karena dia udah berstatement itu. Nah, yang di udara itu menggoreng bahwa kalau ada orang di luar sana menuntut Budiari mundur, itu sama aja menginginkan pembiaran judi online. Penggorengannya gitu. Karena si Budiari ini tahu siapa playernya. Kalau cuma tahu tapi nggak ditindak kan sama aja. Ditanyain, lah kenapa nggak ditindak? Itu bukan ranah saya. Ranah penegak hukum dong yang menindak judi gitu. Permasalahannya adalah Budiari ini udah ngomong belum ke Kapolri? Nah, waduh, kok jadi ke situ ya? Padahal ini kan bocoran data kan. Iya. Nah itu jadi penggorengannya kemana-mana gitu loh. Tapi emang kebocoran data kemarin itu seharusnya kita sebagai warga Indonesia sudah tidak perlu seperti ini lagi ya kan? Iya nggak? Kayak gini deh. Kemarin ini yang katanya data itu bocor, ya kan ya? Yes. Itu data apa aja katanya kan banyak gitu. Banyak banget, ada data kependudukan, perbankan, apa ya. Tapi kalau ini sebelum kamu terusin sih, keresahanku juga sebenarnya kan di tiap-tiap birokrat atau tiap-tiap kedinasan atau tiap-tiap nggak usah kita ngomongin kementerian ya, satu kementerian. Iya. Di tiap-tiap kedinasan itu tuh pasti dia mempunyai website. Betul. Nah, permasalahannya adalah yang mengelola website itu siapa? Apakah bisa mengacu berapa dinas itu dalam misalnya di Pemkab gitu? Iya. Ada berapa orang yang mengelola keamanan websitenya? Iya betul. Itu kan. Betul. Jadi efektivitasnya tuh mungkin kalau di Pemkab, ya sudahlah satu website Pemkab, tapi nanti portalnya ada banyak nih kesini, itu aja itu yang ngelola sih sebenarnya. Tapi, nah itu mungkin kan kalau website itu kan perlu maintenance, update dan lain sebagainya kan, mana-mana aja yang bolong gitu. Itu kalau tingkatannya Pemkab itu mungkin masih masuk akal ya, banyak yang bolong. Betul. Mungkin ya. Tapi kalau kementerian yuk, kan nggak masuk akal. Harusnya itu kan udah hire-nya orang-orangnya yang orang ada anggarannya juga. Gitu. Iya. Kalau di luar negeri. Kita ngomongin luar negeri ya, Kabupaten California gitu misalnya. Harusnya
Itu ada anggarannya untuk pemeliharanya, itu ada anggarannya Ya, gitu. betul. Kok bisa bocor gitu. Dan anehnya lagi kan si hacker ini akan memberikan passkey-nya kan, kunci ransomware-nya Iya, itu kan. betul. Ternyata nggak jadi kan, di prank kan. Gitu. Oh iya. Iya, ternyata nggak jadi. Wah, kena prank. Karena nih, maksud aku tuh kayak gini ya. Nah, sekarang kita ngebahasnya yang si hackernya katanya rencananya bakal ngasih lagi lah passwordnya apalah semuanya kuncinya itu. Betul, gitu. betul. Dimana kayak dari pihak-pihak yang terkait itu langsung merasa lega. Maksud aku kayak ini kalau misalnya kita analogi aja ya, analogi gampangnya deh gini. Ada orang ngebobol rumah kita. Kita nggak bisa masuk. Terus abis itu tiba-tiba dia bilang, ya udah. Nih, tak kasih kuncinya bisa masuk lagi. Terus kita dengan mudahnya kayak, oke, terima kasih tuh. Bersyukur kita dikasih lagi. Alhamdulillah. Aku aja sebagai masyarakat awam yang tidak mengerti sekali itu kayak mungkin nggak ya kayak pada saat mereka masuk ke dalam rumah kita, kasarannya nih, mereka naruh CCTV di mana-mana, ya kan ya? Ini backdoor mungkin ya. Iya. Nah, terus Trojan horse iya, gitu ya. nah, itu kan misalnya kayak analogi tadi kalau di rumah gitu, mereka ngasih CCTV dan akhirnya mereka bisa mantau kita gitu. Terus kayak kalau website itu, kalau apapun lah itu data-data itu kan bisa aja. Mereka ini kan pinter. Iya. Bisa ngebobol, ya nggak tahu ya. Negara. Harusnya sih pinter ya, karena kan ngebobol. Pinter ya, negara, pinter. Karena ada di beberapa podcast, termasuk kemarin kalau nggak salah aku ngeliat podcastnya siapa ya? Podcastnya Kasih Solusi atau podcastnya siapa itu? Dia bisa ngehack web negara dalam jangka waktu 2 menit. Negara mana? Menunjuknya mukanya begitu banget anjing. Apa sebut? Negara kentir. Negara kentir. Itu 2 menit, Pak. Dan katanya seharusnya itu 1 menit karena koneksi yang nggak lancar, harusnya 1 menit. Iya. Nah, kan kayak begitu aku mikirnya. Masa nggak ada curiga sedikit pun? Malah pada saat si hackernya ngomong bakal ngasih kunci itu, malah wah ya terima kasih sudah gitu. Kayak nggak ada curiga sedikit pun gitu tuh loh. Aku pikir juga misalnya teman-teman hacker di luar sana juga malas juga ngehack web-web dari negara kita, Pak. Karena ya nggak ada duitnya, dapat data dijual di dark web apa di deep web gitu juga nggak. Karena apa sih? Gini, makanya sering, ya. Iya, makanya buat apa sih kita kayak kaget banget, kita kayak heboh banget. Kayak ini baru kejadian pertama aja. Bener. Iya nggak? Iya kan? Karena kan yang sebenarnya kebocoran data kan nggak cuman tentang web di negara aja. Data kita kan sudah bocor, Pak. Kok bisa? Gimana tuh ceritanya? mancingnya. Kakak itu kan mancingnya. Enggak, maksudnya kamu sering ngelihat apa ya ibaratnya ya. Gini deh. Ini judi online, kita ngomong judi online ya. Judi online. Judi online kan memasukkan data nomor WA kan, iya, atau nomor handphone untuk bisa untuk ditarik apa-apanya lah itu. Iya. Misalnya web Zeus misalnya, zeus.com misalnya, udah kita kesana. Tahu-tahu nanti ada WA yang nawarin dari medusa.com. Padahal kan kita itu kan memang daftarnya di Zeus, tapi Medusa bisa nawarin kita. Begitu juga dengan kartu kredit. Iya, betul. Iya kan? Pernah nggak kamu kartu kredit? Ya mungkin kamu di sini bisa macak gue rak tahu judi online ya, mungkin kamu nggak akan mengakui. Tapi kalau kartu kredit kan pasti ada yang menghubungi kan? Iya, betul. Dari bank A bisa sampai bank C. Iya. Nah, itu kan udah bocor sebenarnya. Betul. Kayak gitu-gitulah. Dan sebenarnya kalau kita mikir
kebocoran data itu ya itu balik lagi sebenarnya kebocoran data kita itu mungkin yang ini skalanya besar aja. Yang skala kecil itu kita sudah menganggapnya terlalu biasa. Iya kan? Kayak kita ngisi pulsa atau apa kan nulis nomor habis itu ya udah itu kan siapa tahu kan nggak ada yang tahu itu bakal dipakai buat apa juga gitu. Iya kan gitu. Belum lagi kayak ya balik lagi di awal. Ini kan bukan kejadian pertama. Itu kenapa mungkin dibilang tadi nggak ada harganya? Ya karena emang ya buat nyarinya udah gampang di deep web juga banyak yang kayak begitu data kita nggak usah juga yang masalah. Oh, kamu pernah tahu itu di deep web itu pernah tahu ada? Iya kan katanya juga banyak itu data-data negara kita itu yang udah muter di situ gitu. Yang orang kalau mau nyari gitu dengan harga berapa dolar itu udah dapat berapa ratus juta, berapa juta data keluarga negara kita gitu. Kita nggak usah mikir yang masalah data yang di cloud atau apapun lah itu. Kita nggak usah ngomongin itu dulu. Berat ya? Coba deh yang nonton ini. Apa? Pernah sekali aja seumur hidup beli angkringan, beli kucingan. Bungkusnya fotokopi kakak. Oh, pernah. Pernah itu. Iya dong. Pernah itu. Ya kita jangan ngebahas yang masalah file atau apapun lah itu data-data yang enkripsi apapun yang aku nggak ngerti itu apa. Kita ngomongin data fisik dulu aja. Iya. Itu malah sering jadi meme itu. Aku juga sering kali beli jangkrik 2.000. Bungkusnya kan putih tuh. Di dalamnya itu fotokopi kakak. Iya. Yang kayak begitu. Nah, akhirnya kita kalau ngomongin masalah keamanan data, ya kita nggak usah ngomongin masalah data yang dicuri, data apa dulu. Orang pengolahan data, keamanan data itu sendiri aja juga masih kurang. Sekarang data-data fisik itu cuma tinggal dimasukin ke yang penghancur kertas yang kayak begitu aja. Apa sih susahnya? Udah kelar ya? Iya. Tapi apa? Banyak yang lebih milih untuk itu dikiloin terus dijual, dapat duit, beli gorengan. Itu masih data kakak, Pak. Nah, kalau aku pernah lihat data skripsi. Data skripsi maksudnya? Skripsi itu bukti apa sih? Fisik kan? Iya. Nah, itu tuh tertumpuk di tumpukan sampah, Pak. Cuman kalau skripsi kan itu adalah karya ilmiah, memang itu bakal di-share karena skripsi itu ditaruh di perpustakaan, atau juga di web-based library. Iya, harusnya sih gitu ya. Iya, karena itu kan karya ilmiah, memang itu untuk digunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan acuan. Nah kalau ini itu kan kakak loh. Tapi karya ilmiah juga bikin sakit hati loh, Pak. Kenapa? Itu kalau skripsi kita terus berjuang skripsinya seperti sakit apa? Hatinya, sakit hatinya iya. Sakit hatinya. Bahkan mungkin karena sudah saking terbiasanya data kita itu kemana-mana, lebih sakit hati ngelihat skripsi di tumpukan kertas-kertas bekas dibanding ngelihat kakak kita di tumpukan bekas. Kayak ngelihat kakak kita kayak, oh ya udah paling ini dari mana. Tapi ngelihat skripsi kayak, ya Allah pirang tahun. Tapi kebocoran data kemarin tuh gede bukan karena kebocoran data sih menurutku, Pak. Tapi karena menterinya aja. Nggak tahu. Sebelum kebocoran data, aku sering nge-share ke story bahwa statement sang menteri itu statement dia itu kan warawiri di web lah, di berita lah warawiri. Yang masalah korban judi online dapat bansos itu? Oh, itu menterinya beda lagi. Oh, itu beda menteri. Beda lagi. Wow. Beda menteri lagi. Aku emang menteri-menteri Indonesia tuh. Ya. Ini yang Budi Ari ini dia berstatement bahwa kalau nggak salah ya, aku kemarin nyuplik dari Asumsi tuh. WhatsApp lebih bahaya daripada Starlink. Coba diulang lagi. WhatsApp lebih bahaya daripada Starlink. Itu aku setuju.
Setujunya gimana? Kalau aku nggak setuju ya, kalau kamu setuju gimana? Kamu tahu nggak kenapa WhatsApp berbahaya? Aku tahu sih, itu arahnya kalau mau dikomedikan tahu sih. Tahu sih. Menurutmu gimana? Karena WhatsApp itu kayak Starlink. Siapa sih yang percaya? Apa sih? Siapa sih yang percaya Starlink itu tuh berbahaya hanya dengan koneksi internet kayak begitu ya kan ya? Cuman dibanding dengan WhatsApp yang bisa mengirimkan berita-berita yang macam-macam yang gampang dipercaya ya. Walaupun sebenarnya Starlink itu sebenarnya aku nggak bilang Starlink itu berbahaya, cuman mungkin ada satu yang menjadi pertanyaanku kalau di Starlink itu pada saat masuk Starlink ke Indonesia, karena kan itu mereka provider internet, ya kan? Bisa dibilang so-called mereka provider internet. Yes. Di mana mereka ini perusahaannya dari luar, mereka menggunakan satelit sendiri, di mana dari bawah ini langsung nembak ke satelit, dari satelit itu kemana bisa, yang kayak begitulah ya kan ya. Untuk keamanan data dari warga gitu, kan akhirnya kan balik lagi kita ngomongin masalah keamanan data, ya nggak ya? Keamanan dari kayak apa yang kita lakuin di HP atau apa ya kan? Kan kita belum tahu tingkat keamanan yang dimiliki oleh Starlink, ya kan? Kan kita nggak tahu dibanding dengan tingkat keamanan dari provider-provider dari apa yang sudah ada di Indonesia, yang kita lebih familiar gitu. Kalau aku sih mikirnya pertanyaan itu sebenarnya sih itu aja gitu. Apa seaman apa gitu. Tapi memang sih WhatsApp memang aku setuju sih lebih berbahaya daripada Starlink. Kenapa? Banyak rahasia-rahasia yang ada di WhatsApp. Nih, coba deh, bapak-bapak yang ada di sini semuanya lebih takut mana? Istrinya beli Starlink atau istrinya buka WA? Iya betul. Iya. Maksudnya adalah WhatsApp itu memang banyak sekali kalau kita ngomong dari sudut pandang point of view transaksional. Transaksional lagi. Ya dong. Ya. WhatsApp itu dirasa berbahaya ketika kita ngomongin transaksional. Berarti proyek nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin via WA. Paling telepon temu bro, udah tau? Tahu kan? Karena WhatsApp kan tahunya di situ. Karena WhatsApp itu memang bisa disadap sebenarnya. Iya. Tapi menurutku ya, itu kan tadi jokesnya memang lebih berbahaya situ. Tapi menurutku Starlink itu lebih berbahaya karena dia provider dari luar. Membangun sistemnya nggak melalui Indonesia. Betul. Dan pegawainya cuma 3, Pak, di Indonesia. Oh iya? Kalau provider lain yang asli Indonesia berapa pegawai itu? Betul. Udah banyak pegawai. Maintenance-nya juga lama. Ya kan? Starlink ini, kalau Starlink ini dengan 3 orang di Indonesia sudah berhasil works, banyak loh yang beli. Temenmu ada yang beli Starlink nggak? Belum. Teman-teman gue banyak yo. 5 juta, 7 juta bagi mereka kecil lah. FOMO. Betul. Gila. Starlink bro, story gitu kan. Pertama FOMO dulu. Padahal kalau di kalangan gamers, nggak cocok Starlink. Nge-lag, bikin nge-lag. Dia cepat di-download, tapi upload itu masih kurang. Gitu. Banyak kalangan-kalangan gamers ngomong kayak gitu. Iya. Masih mending provider dari Indonesia. Luar biasa provider dari Indonesia ya kan. Oh tak bilain lu. Mendukung e-sport. Betul, mendukung e-sport. Untuk Telkomsel, XL, tolong ya endorse kita ya. Masuknya ke situ kan. Iya betul. Makanya kan kita juga dari awal, aduh Starlink itu kok kayaknya agak gimana gitu. Iya. Gitu. Lebih mending Telkomsel. Iya, Telkomsel, XL, terus apa? M3. Yang sudah terpercaya kan. Kita terpercaya udah tahun kita pakai. Yoi dong. Nah, ini kenapa jadi begini? Dari kebocoran data ya tadi ya, dari statementnya. Tapi memang banyak menteri-menteri yang
berstatement atau mengeluarkan kebijakan tuh yang apa ya di luar Nurul kalau Gen Z ngomong sekarang. Iya, betul. Ya kayak gitu tadi. Makanya ya kebocoran data sih menurut kita sih lumrah ya, nggak usah terlalu lumrah banget. Yang nggak lumrah itu kadang kalau buat aku pribadi sih statement dari menteri-menterinya itu. Iya, jadi nggak lumrah gitu. Kayak kadang mikir kalian itu boomers kan ya, harusnya lebih berpikir. Nah, kalian itu bukan Gen Z ya. Iya. Harusnya menterinya sekalian Gen Z. Besok untuk untuk presiden selanjutnya angkatlah Gen Z untuk jadi menteri. Si Cagup kan kayaknya, aduh salah, kita nggak ke situ ya. Iya. Cagup apa, Pak? Aduh, susah tuh. Bantuin dong. Emang kalau 35 tahun itu Gen Z? Enggak sih kayaknya. Yang kamu maksud yang 35 tahun kan? Enggak. Ada Cagup ini. Aku malah nggak tahu nih. Ada Cagup Nevada, iya ada. Oh ada masih juga? Muda, iya masih muda. Masih muda. Untung bisa ke situ, kemana aja kayak pokoknya saja ke situ. Enggak 35 tahun itu? Enggak. Gitu. Itu jadi Cagupnya itu? Jadi. Soalnya kan emang mereka kan emang sudah sudah tidak perlu merubah undang-undang lagi. Yang Nevada. Nevada ya? Nevada. Data ya. Ya intinya sih kalau buat kita gimana ya? Ya memang sebenarnya sangat disayangkan lah kebocoran data ini karena udah saking seringnya kita itu sudah jadi terbiasa. Ya nggak? Terbiasa. Iya kan? Sudah saking seringnya. Ibaratnya tuh karena sudah terlalu sering disakiti, akhirnya jadi mati rasa. Hah? Kaget tuh kayak aku ngomong. Kok bisa ke situ? Terbiasa disakiti jadinya mati rasa. Iya. Maksudnya? Kita udah nggak kaget lagi. Lagunya siapa tuh? Enggak ada. Maksudnya dengan kejadian seperti itu kan kita nggak kaget-kaget banget juga. Oh, data bocor. Apakah kita bakal sepanik itu? Enggak tuh, kita santai-santai aja. Oh, dataku bocor, meneh. Ya udah. Untuk sebagian orang itu penting ya, kebocoran data tuh jadi concern mereka. Iya, memang. Untuk mayoritas orang nggak peduli. Iya, makanya aku bilang sebenarnya itu sempat kaget di awal-awal. Cuma makin kesini kayak lagi. Ya Allah, yang kemarinnya juga masih belum beres. Tapi itu konspirasinya banyak banget kalau dari kebocoran data ya. Disalahgunakannya banyak banget itu. Iya, betul. Disalahgunakannya banyak banget. Untuk data perbankan juga ada yang katanya rekeningnya tiba-tiba habis lah atau apalah. Ya. Nggak tahu lah dari situ yang gimana. Memang sangat disayangkan. Itu baru perbankan yo. Iya. Belum yang 5 tahunan tuh. Nah, yang kayak begitu-gitu. Kan bisa digunakan datanya yo. Tapi kan ini udah selesai. Ini udah selesai. Iya. Kecuali kalau ini kejadian itu sebelum ada party 5 tahunan kita. 2029 masih bisa. Masih lama. Oh, iya. Nanti 2028 baru bocor lagi. Enggak. Open banget. Concernnya ke situ. Jadi intinya untuk para menteri jangan keluarin statement yang nggak masuk akal. Iya. Contoh WhatsApp tadi lebih bahaya daripada Starlink. Kan ajudan banyak tuh. Hah? Kan ajudan banyak. Ajudan. Yang bisa diajak buat sharing gitulah. Saya mau bikin statement ini kira-kira oke nggak? Oh tim ya, tim pencitraannya diajakin ngomong. Kalaupun nggak mau ngajak timnya kan takutnya banyak orang nanti ngobrolnya. Apa mikir kayak begitu. Ajudan kan ada. Coba tanya aja sama ajudan. Kan lebih deket ya kan ya. Terus korban judi online dapat bansos. Itu kan beda, katanya beda. Iya beda menteri, tapi kita ini titiknya nggak cuma di kebocoran data. Dan itu, nah kalau yang korban judi online dapat bansos itu kan itu sebenarnya permainan headline aja, karena ternyata sebenarnya itu bukan si korban judi online-nya si pelaku judi ini, tapi keluarga yang terdampak. Kan begitu. Sekarang kan keluarganya pada nggak mau kan, mereka terdampak kayak suami main judi online, duit habis, rumah habis semua.
Yang kena dampak kan akhirnya si anak istrinya. Nah, itu Ceraiin dong. anak istrinya. Nah, makanya kenapa negara harus menanggung syaratnya terima bansos harus cerai dulu berarti. Ya. Jadi nih, kita aja rakyat aja kepikir kayak begitu, Pak. Iya. Dia makan bansos ceraiin atau dicoret dari kartu kakak. Jadi, aduh suami saya adalah korban judi online ini. Iya, habis rumah, kendaraan, semua tanah dijual sama suami saya gitu. Oke, kamu bakal masuk ke dalam daftar penerima bansos. Syaratnya 1. Apa tuh, Pak? Gitu. Nyetor surat cerai. Maksudnya yang nggak adil adalah kita yang bukan jadi pelaku judi, uang pajak kita untuk ngasih bantuannya mereka sih. Iya, karena kan mereka sebenarnya sama, mereka juga nggak mau kan. Si keluarganya nggak mau. Iya. Nah makanya akhirnya kalau si pelaku ya udah itu harusnya dihukum. Nah akhirnya kayak begitu lagi. Harusnya pelaku judi online itu dihukum, bukan. Ada kemarin yang itu apa? Poluan apa ya yang berita tuh ya? Iya. Yang suaminya dibakar apa? Nah, iya. Nah gitu. Itu langkah yang bagus. Bukan cuman ngomong saya punya data pemain besarnya itu, tapi akhirnya lempar-lemparan. Ya kalau kayak gitu saya juga bisa ngomong saya punya datanya ini siapa aja. Tapi kan ya itu bukan ranah saya. Betul. Iya kan? Harusnya nih Pak Budiari dan tim kreatif ya. Harusnya habis ini kalian bikin konten ke Polri, ngomong, saya sudah ngomong sama Kapolri, namanya ini aja. Saya berharap Polri bisa memberantas. Itu keren. Konten bagus. Sama kayak kontennya Erick Thohir dong. Di setiap pemain. Menkominfo kena, Mensos kena, apa? PMK kena. Terakhir lagi, BUMN juga kena. Oke, kita sudah cukup dulu, segini aja dulu. Erick Thohir. No. Kita segini dulu aja. Fine. Kita segini dulu aja. Semangat. Kita segini dulu aja. Fine. Pokoknya Jangan nanti nyerah. menteri-menteri selanjutnya bakal kita bahas lagi. Semana-mana bangsa.